Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang saatnya kita untuk beribadah sekolah minggu. Mari kita siapkan hati dan juga Alkitab kita untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Bertemu lagi dengan Kak Grace di ibadah sekolah minggu online kelas besar hari ini. Puji Tuhan ya, kita bisa berjumpa lagi untuk beribadah. Wah, suasana Natal masih sangat terasa. Karena baru saja beberapa hari lalu kita semua merayakan Natal. Dan tidak terasa juga saat ini sudah di penghujung tahun. Dan hari ini merupakan minggu terakhir di tahun 2020. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di tahun ini. Namun, kita semua harus mengucap syukur kepada Tuhan karena telah menyertai kita sampai di akhir tahun ini. Bagaimana nih kabar adik-adik? Kakak berharap semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita ya. Adik-adik sudah siap belum untuk mengikuti ibadah ini? Jika sudah siap, kakak mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Adik-adik tahu tidak bahwa kelahiran seseorang dapat memberikan sukacita? Begitupun dengan kelahiran Raja Mulia, yaitu Tuhan Yesus, yang membuat gita surga bergema. Mari adik-adik dengan berdiri kita nyanyikan pujian Gita Surga Bergema dimedley dengan Hai Mari Berhimpun. Gita surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja Mulia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya.
Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau karena Engkau telah menyertai kami di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu, kiranya Engkau menyertai kami semua agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tema kita di minggu ini adalah dalam sukacita pun tetap taat. Ternyata adik-adik, ketika kita dalam keadaan sukacita, kadang lupa untuk tetap taat dengan Tuhan. Nah, saat ini kita harus terus belajar untuk taat dengan Tuhan. Bagaimana ya caranya? Penasaran kan firman-Nya? Nanti ada Kak Toto yang akan bercerita untuk firman Tuhan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan pujian lagi ya. Mari kita nyanyikan pujian dari pulau dan benua. Mari adik-adik, dengan bersemangat kita nyanyikan pujian dari pulau dan benua. Shalom, selamat Natal dan hari Minggu adik-adik semua. Pada hari Minggu pagi ini kita akan belajar mengenai ketaatan. Dalam sukacita pun kita harus tetap taat. Nah, kakak akan bercerita mengenai sukacita Maria dan Yusuf karena Maria mendapat karunia melahirkan dan membesarkan Mesias Juru Selamat kita. Ketaatan Maria dan Yusuf untuk menjalankan hukum Taurat yang berkaitan dengan kelahiran. Hari ini kita akan membaca di Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adik-adik, kakak punya cerita nih. Ketika kakak masih kecil, kira-kira umur 11 tahun. Kakak punya keinginan yaitu ingin dibelikan oleh orang tua kakak sepeda. Nah, waktu itu kakak nggak langsung dibelikan adik-adik. Namun kakak diminta bertekun dalam Tuhan
untuk selalu berdoa minta Tuhan memberikan berkat buat orang tua kakak agar orang tua kakak dapat membelikan sepeda. Waktu itu orang tua kakak termasuk keluarga yang pas-pasan. Setiap hari kakak selalu berdoa agar Tuhan memberikan rezeki untuk orang tua kakak. Kira-kira selama 6 bulan kakak rajin berdoa dan akhirnya Tuhan memberikan rezeki untuk orang tua kakak. Dan kakak bisa punya sepeda baru. Betapa senangnya adik-adik setelah kakak punya sepeda baru. Saat itu kakak selalu bertekun dalam Tuhan untuk mengucap syukur karena kita diajarkan selalu untuk taat. Jika adik-adik mempunyai keinginan, kira-kira berdoa apa tidak? Pasti berdoa ya, dan setelah dapat sesuatu, kira-kira bersyukur apa tidak? Pasti adik-adik ya, kita harus bersyukur pada Tuhan. Di dalam kota kecil Bethlehem, ada satu keluarga yang sangat bahagia. Keluarga Yusuf dan Maria. Maria telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Para gembala yang pertama kali mengucapkan selamat pada Maria dan Yusuf pada saat itu. Para gembala itu membawa kabar dari malaikat bahwa bayi Maria adalah Mesias yang mereka nantikan. Bayi itu sama seperti bayi yang lain. Nah, adik-adik yang punya adik bayi pasti sama ya. Bayi itu banyak tidur, bayi itu suka ngompol, bayi itu suka nangis kalau lapar. Siapa yang kira-kira nama bayi itu adik-adik? Tunggu ya, nanti pada saatnya bayi itu akan diberi nama. Pada hari yang ke-8, Yusuf dan Maria menantikan seorang tamu khusus. Hari itu mereka menantikan seorang yang khusus melakukan sunat secara Yahudi. Kemudian mendoakan bayi laki-laki Maria dan penyunatan pun dilakukan. Juru sunat itu bertanya, siapa nama bayi laki-laki ini? Maria pun dengan mantap menjawab, Yesus. Yesus nama seperti yang dipesankan malaikat Gabriel kepada Maria. Sunat pada bayi laki-laki pada umur 8 hari adalah perintah hukum Taurat Yahudi pada saat itu. Maria dan Yusuf adalah orang Yahudi, maka mereka menuruti hukum Taurat dengan baik. Ada lagi satu upacara yang harus mereka lakukan di Bait Allah di Yerusalem, yaitu upacara pemulihan Maria dan penebusan anak sulung. Bagi bangsa Yahudi, anak sulung adalah milik Tuhan Allah, maka orang tuanya harus menebus di Bait Allah. Setelah melahirkan, maka Maria harus dipulihkan agar boleh beribadah di Bait Allah. Di Bait Allah, Maria mempersembahkan korban bakaran 2 ekor burung merpati untuk pemulihannya dan menyerahkan bayi Yesus kepada imam. Lalu mereka menebus anak sulung mereka setelah upacara pemulihan dan penebusan itu selesai. Mereka didatangi oleh Simeon, seorang pria yang telah lanjut usia. Simeon adalah orang yang saleh dan benar. Digendongnya bayi Yesus, katanya, Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini kembali kepadamu karena aku telah melihat Mesias. Ada pula seorang perempuan tua yang bernama Hana. Umur Hana kira-kira 84 tahun, sudah cukup tua ya. Ia seorang nabi. Hana pun berkata, puji Tuhan, janji Mesias telah digenapi pada hari ini. Maria dan Yusuf heran akan kata-kata Simeon dan Hana. Mereka makin dikuatkan bahwa Maria telah mendapatkan karunia untuk melahirkan Mesias. Adik-adik, Maria dan Yusuf sangat bersukacita karena mereka mendapat karunia melahirkan dan membesarkan bayi Yesus. Apakah mereka lupa akan perintah Tuhan? Tidak. Mereka taat melakukan perintah Tuhan dalam hukum Taurat, yaitu melakukan upacara sunat, tanda anak perjanjian Abraham, pemulihan Maria, dan penebusan anak sulung. Sebagai anak-anak Allah, kita telah mendapatkan karunia keselamatan, maka kita pun taat melakukan perintahnya yang ada di dalam Alkitab.
Untuk adik-adik, bagaimana agar selalu taat dengan Tuhan? Misalnya dengan apa ayo? 1. Misalnya membaca renungan Kidi dan Alkitab setiap hari. Kedua, selalu rajin berdoa setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Ketiga, bisa juga karena saat ini masih belum dapat pergi ke gereja, kita masih pandemi saat ini, adik-adik selalu rajin ibadah online ya, setiap minggunya. Terus yang keempat, bisa juga jika pernah meminta sesuatu dan Tuhan memberikan misalnya HP, sepeda atau lainnya. Jangan lupa adik-adik untuk selalu taat, bersyukur, dan berdoa kepada Tuhan. Demikian cerita kakak minggu ini ya. Taat kepada Tuhan pada saat kita senang atau sedih karena semua itu adalah berkat dari Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan. Seperti di minggu-minggu sebelumnya, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan kalian ke dalam amplop seperti ini ya. Nanti jika kita sudah bisa kembali beribadah sekolah minggu, maka adik-adik dapat mengumpulkan amplop ini ke kakak sekolah minggu di kelas masing-masing. Atau adik-adik bisa minta tolong sama mama atau papanya untuk memberikan persembahan melalui cara seperti di gambar ini. Wah, tidak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Adik-adik masih semangat, bersukacita dan bergembira kan? Karena kakak masih mau ngajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi. Dunia telah bergembira karena telah menyambut seorang raja yang lahir. Maka kita semua harus menerima raja itu dalam hati masing-masing ya. Mari adik-adik, kita berdiri dan nyanyikan pujian Hai Dunia, Gembiralah. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya adik-adik. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kakak senang banget karena adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, tapi adik-adik mau mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan bernyanyi, memuji Tuhan, serta mendengarkan cerita dengan baik juga. Saat ini kakak mau mengajak adik-adik berdoa untuk menutup ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga kami bisa beribadah sekolah minggu dengan baik. Dan Tuhan, saat ini kami mohon untuk Engkau mengajarkan kami agar kami selalu taat apapun kondisinya, di saat senang maupun duka, sehingga kami bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih banyak ya adik-adik karena telah mengikuti ibadah dengan sangat luar biasa.
Semoga ibadah sekolah minggu di akhir tahun 2020 ini membuat kita semua dapat bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik dan terus ingat harus taat dengan Tuhan. Dan semoga keadaan ini semakin membaik sehingga kita semua dapat berkumpul untuk beribadah secara langsung di gereja. Kakak mau mengingatkan lagi untuk adik-adik untuk selalu makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum vitamin, dan jika mau keluar rumah selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan memakai hand sanitizer ya. Sampai di sini dulu adik-adik. Jangan lupa untuk beribadah sekolah minggu di minggu depan yang sudah memasuki tahun 2021. Semoga kita semua dapat mensyukuri hal-hal yang telah kita lalui selama 2020. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.